Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Hisa Hanum. Di sini kita akan membahas tentang materi atau belajar tentang materi relasi dan fungsi. Kemarin relasi sudah ya. Sekarang kita belajar tentang bukan relasi tapi fungsi. Kita pengertian dari fungsi ya. Fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang menerangkan atau memasangkan, saya ulangi. Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Kalau kita jabarkan dari sini atau pengertian dari sini, berarti anggota A-nya tidak boleh bercabang. Sekarang akan saya ringkaskan bagaimana nanti contoh itu terutama merupakan fungsi atau bukan. Ini ada beberapa yang harus kamu perhatikan, yaitu kita tulis syarat dari fungsi. Yang pertama, syaratnya yang pertama, setiap anggota A habis dipasangkan dengan anggota B. Terus syarat yang kedua adalah anggota A tidak boleh bercabang. Ini syaratnya ya, saya ringkaskan. Syarat dari fungsi itu ada dua, yaitu setiap anggota A habis dipasangkan dengan anggota B, dan yang kedua anggota A tidak boleh bercabang. Contohnya, kita contohkan saja. Umpamanya ini anggota A dan ini anggota B. Umpamanya di sini A, B, C. Umpamanya di sini 1, 2, 3. Kelihatan ya, A, B, C. Kita pasangkan. Nah, ini termasuk fungsi atau bukan? Ini termasuk fungsi. Karena apa? Anggota A habis dipasangkan dengan anggota B. Terus anggota A tidak bercabang. Ini yang dinamakan dengan fungsi. Contoh lagi seumpamanya ini anggota A, ini anggota B. A, B, C. 1, 2, 3. Coba sekarang diperhatikan. Syaratnya kita lihat ya. Anggota A habis dipasangkan dengan anggota B. Ya, anggota A habis dipasangkan dengan anggota B. Sekarang anggota A bercabang. Ya, ternyata anggota A bercabang. Kalau syaratnya tadi bagaimana? Anggota A tidak boleh bercabang. Berarti ini contoh yang kedua terutama fungsi atau bukan? Berarti ini bukan fungsi. Contoh lagi, namanya ini anggota A, ini anggota B. A, B, C. 1, 2, 3. Nah, sekarang anggota A habis dipasangkan dengan anggota B. Iya, anggota A habis dipasangkan dengan anggota B. Apakah anggota A bercabang? Ternyata tidak. Ini A, ternyata anggota A tidak bercabang. Kalau anggota B-nya bercabang apa tidak? Bercabang. Kalau anggotanya bercabang terus anggota A-nya tidak bercabang, ini termasuk fungsi. Syarat yang tadi yang fungsi berarti anggota A tidak boleh bercabang. Kalau seumpamanya anggota B bercabang boleh apa tidak? Boleh. Yang penting anggota A-nya tidak bercabang, ini termasuk fungsi. Contoh lagi seumpamanya A, B, C. Terus yang 1, 2, 3. Sekarang kita lihat contoh yang keempat.
anggota A habis dipasangkan dengan anggota B. Tidak, ternyata anggota C belum dipasangkan. Berarti ini termasuk fungsi apa bukan? Bukan fungsi. Contoh lagi umpamanya A, B, namanya ini A, B, C, 1, 2, 3. Namanya seperti ini. Anggota A habis dipasangkan dengan anggota B. Iya, anggota A bercabang apa tidak? Tidak bercabang. Anggota B-nya kok masih ada anggota yang tidak dipasangkan, maka ini tidak apa-apa. Ini yang penting adalah kita lihat anggota A-nya. Anggota A-nya habis dipasangkan dengan anggota B, anggota A-nya tidak bercabang. Berarti ini termasuk fungsi atau bukan? Ini adalah fungsi. Ini adalah beberapa contoh yang termasuk fungsi dan bukan fungsi. Sekarang kita lanjutkan istilah atau beberapa istilah dalam pemetaan atau fungsi. Umpamanya ada anggota A. Namanya anggota A ya. Anggota A-nya umpamanya 1, 2, 3, 4. Terus anggota B-nya umpamanya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Umpamanya 1 dengan 6. Terus 2 dengan 9, 3 dengan 8, terus 4 umpamanya dengan 9. Umpamanya seperti inilah. Ini ada beberapa istilah dalam pemetaan atau fungsi. Yang pertama itu adalah daerah asal atau domain. Domain itu adalah daerah asal. Daerah asalnya itu berarti yang mana? Daerah asalnya itu berarti yang mana? Berarti semua anggota himpunan A. Berarti semua anggota himpunan A. Ini yang dinamakan dengan daerah asal atau domain. Berapa? 1, 2, 3, 4. Terus yang B, daerah kawan atau kodomain. Kodomain adalah daerah. Nah, berarti ini yang mana? Berarti semua himpunan anggota B. Berarti semua himpunan anggota B. Berarti yang mana? Berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang terakhir ring. Ring itu adalah daerah hasil. Nah, daerah hasil itu berarti yang mana? Daerah hasil itu adalah anggota B yang terkena anak panah. Berarti anggota himpunan B yang terkena anak panah. Berarti yang mana ringnya? Yang terkena anak panah berarti angka berapa? 6, 8, dan 9. Berarti di sini jawabannya 6, 8, dan 9. Itu yang dinamakan dengan ring. Berarti daerah asal itu berarti semua anggota A. Terus daerah kawan atau kodomain itu semua anggota B. Dan ring itu adalah daerah hasil. Daerah hasil itu adalah anggota B yang terkena anak panah. Itu yang dinamakan dengan ring. Kita lanjutkan. Umpamanya ada contoh. Contoh ini umpamanya anggota G. Terus ini umpamanya anggota H. Umpamanya di sini 3, 5, 7, 9, 10.
11. Namanya di sini 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Namanya 3 dengan 5. Terus 5 dengan 7. Terus 7 dengan 9. Terus 9 dengan 11. Terus 11 dengan 13. Nah, ini umpamanya ada contoh seperti ini. Relasinya berarti apa? Relasinya berarti yang menghubungkan antara anggota G dengan anggota H. Berarti relasinya adalah 2 lebih dari, atau 2 lebih dari, atau 2-nya lebih dari, karena yang lebih besar adalah anggota B. Umpamanya yang kita tanyakan domoinnya yang mana? Domoin atau daerah asal. Daerah asal berarti semua anggota yang pertama ya, berarti semua anggota himpunan B. Berarti berapa? 3, 5, 7, 9, 11. Terus yang B semuanya kodomoin. Kodomoinnya berarti kodomoin apa? Kodomoin tadi apa? Daerah kawan. Berarti semua anggota H ya. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Terus yang terakhir ring. Nah, ring itu adalah daerah hasil, daerah atau daerah hasil. Berarti ringnya berarti yang mana? Tadi anggota H atau anggota yang kedua yang terkena anak panah. Berarti angka berapa? 5, terus 7, terus 9, terus 11, terus 13. Ini ya, ini adalah beberapa istilah dalam pemetaan atau fungsi. Berarti ada 3, domoin, kodomoin, dan ring. Pelajaran hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kalian paham semuanya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.